Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan bab mengenai analisa empiris dari fungsi permintaan agregat, yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Putri Ismawan, anggotanya, kemudian Pravangga Agustin Iriani, dan yang terakhir Teguh Adiwianto. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah pengertian permintaan agregat, yang kedua adalah rumus permintaan agregat, yang ketiga ada kurva permintaan agregat, dan yang terakhir contoh permintaan, soal dan kasus dari permintaan agregat. Permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan dalam penawaran dan permintaan agregat ini sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Sedangkan guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Kemudian untuk konsep permintaan agregat yaitu adalah permintaan agregat yang sering ditulis AD atau agregat demand adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintahan pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang diajukan oleh permintaan. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin kecil belanja barang oleh pelaku-pelaku ekonomi. Dan sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang dilakukan pelaku-pelaku ekonom dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Komponen permintaan agregat. Untuk memahami permintaan agregat, mari kita gambarkan komponennya. Kita menghitung permintaan agregat dengan menjumlahkan permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan eksternal. Di sini konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, di mana penentu utama dari komponen ini adalah pendapatan disposable. Kadang-kadang juga disebut sebagai pendapatan setelah pajak atau pendapatan sekali pakai. Karena disposable income juga tergantung pada pajak, kita juga perlu mempertimbangkan pengaruh variabel ini dalam analisis konsumsi rumah tangga. Beberapa faktor mempengaruhi konsumsi rumah tangga, diantaranya seperti kekayaan, ekspektasi konsumen, inflasi, dan suku bunga. Namun, para ekonom menyimpulkan bahwa disposable income adalah faktor yang paling dominan dalam menjelaskan konsumsi. Investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian biasanya untuk modal fisik yang sangat penting untuk kapasitas produksi mereka. Ekonom menggunakan PDB real sebagai proyeksi untuk menjelaskan keuntungan yang diharapkan. Pengembalian investasi baru yang diharapkan tinggi ketika PDB real berekspansi. Dan sebaliknya, ketika PDB real turun, investasi semacam ini cenderung tidak menguntungkan. Alasannya adalah bahwa selama PDB real turun, permintaan barang dan jasa melemah. Oleh karena itu, tidak mungkin perusahaan dapat menjual output tambahan yang dihasilkan dari investasi modal baru. Nah, sedangkan untuk pengeluaran pemerintah, hal ini dianggap sebagai variabel eksogen. Itu karena variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran. Ekspor bersih atau kita sebut juga ekspor neto yang sama dengan ekspor dikurangi dengan impor. Di sini kita ketahui bahwa ekspor adalah permintaan asing untuk output dalam negeri dan impor mewakili permintaan domestik untuk output orang asing. Secara agregat, pertumbuhan PDB real mewakili pendapatan suatu negara dan tingkat inflasi mencerminkan harga umum suatu negara.
Juga karena perdagangan internasional melibatkan mata uang yang berbeda, nilai tukar mempengaruhi tingkat harga. Oleh karena itu, dalam menilai permintaan agregat, para ekonom menggunakan nilai tukar real daripada nilai tukar nominal. Rumus permintaan agregat dengan menggunakan rumus GDP. Ada 3 alasan mengapa kurva permintaan agregat berbentuk downward sloping atau dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu ada efek Pigot atau wealth effect, ada efek Keynes atau efek suku bunga, dan efek Mundell dan Fleming atau nilai tukar mata uang. Baik, kita jelaskan satu-satu, di mana efek Pigot adalah keadaan di mana ketika tingkat inflasi turun maka nilai uang akan naik, sehingga daya beli mata uang akan naik. Yang terjadi kemudian, konsumen akan merasa lebih kaya dan mereka akan menambah pengeluarannya. Sebaliknya, ketika inflasi naik, maka nilai uang akan turun, sehingga daya beli konsumen turun dan permintaan pun akan turun. Efek suku bunga. Saat inflasi turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga untuk meningkatkan tingkat investasi agar perekonomian lebih berkembang. Peningkatan investasi selanjutnya akan meningkatkan kuantitas dari permintaan agregat. Yang terakhir yaitu exchange rate effect. Ketika inflasi turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan overnight rate atau suku bunga peminjaman uang antar bank per hari untuk menutupi kekurangan likuiditas di hari itu. Yang terjadi kemudian, suku bunga keseluruhan akan ikut turun juga. Ketika suku bunga turun, maka suku bunga domestik akan nampak lebih rendah daripada suku bunga di luar negeri. Hal itu akan memicu net foreign investment atau investasi dari luar negeri yang kemudian menyebabkan supply rupiah akan naik juga dalam pasar nilai tukar mata uang. Ketika supply naik, maka nilai rupiah akan turun atau terjadi depresiasi rupiah. Akibatnya, nilai harga barang dalam negeri akan turun lagi. Konsumen luar negeri akan meningkatkan ekspor atau dengan kata lain, kuantitas permintaan agregat akan meningkat. Kurva permintaan agregat dan determinannya. Kurva permintaan agregat secara grafis mewakili AD. Kurva memiliki kemiringan ke bawah yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat, di mana ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa depan. Mereka akan cenderung meningkatkan jumlah konsumsinya. Akibatnya, tingkat konsumsi akan meningkat dan kurva AD akan bergeser ke kanan. Kekayaan konsumen. Ketika nilai kekayaan berupa aset naik, konsumen akan cenderung meningkatkan pengeluaran mereka. Hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. 3. Ekspektasi bisnis. Pada masa resesi, dunia bisnis akan menunda investasi modal mereka karena ekspektasi yang lebih rendah terhadap profitabilitas di masa depan. Akibatnya, permintaan akan menurun. Sebaliknya, saat kondisi ekonomi mengalami ekspansi, maka permintaan akan meningkat. Keempat, pemanfaatan kapasitas. Ketika produksi perusahaan mendekati kapasitas penuh, mereka perlu untuk memperluas produksinya. Oleh karena itu, mereka akan berinvestasi dalam modal fisik baru. Peningkatan investasi menggeser kurva ke kanan. Sebaliknya, saat terjadi kelebihan kapasitas produksi, maka perusahaan memiliki sedikit insentif untuk berinvestasi di properti, pabrik, atau peralatan baru. Yang kelima, kebijakan moneter, seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter ekspansif atau longgar akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang kemudian akan mendorong turunnya suku bunga. Turunnya suku bunga pada gilirannya akan menaikkan tingkat konsumsi, terutama konsumsi barang kredit, dan tingkat investasi, sehingga akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Kelima, kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dan pajak. Pemerintah mampu untuk mempengaruhi permintaan agregat dengan cara mengubah pengeluaran, misalnya dengan memotong tarif pajak, maka pengeluaran masyarakat
untuk membayar pajak akan berkurang. Akibatnya, uang yang tadinya akan dialokasikan untuk membayar pajak kemungkinan bisa digunakan untuk pembelian barang dan jasa. Yang keenam, maksud saya yang ketujuh, depresiasi nilai mata uang domestik akan menyebabkan peningkatan permintaan dari luar negeri sehingga memicu naiknya nilai ekspor dan sebaliknya akan menurunkan nilai impor. Sedangkan ketika kurs domestik meningkat, maka akan terjadi penurunan ekspor dan peningkatan impor. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global akan mendorong lebih banyak permintaan barang dan jasa dari dalam negeri sehingga akan meningkatkan ekspor. Sebaliknya, ketika ekonomi global melemah, ekspor juga akan cenderung tertekan. Contoh permintaan agregat. Total impor kendaraan bermotor Indonesia sepanjang tahun 2019 menunjukkan permintaan agregat akan kendaraan motor dari dalam negeri. Total ekspor udang Indonesia ke Jepang pada tahun 2020 menunjukkan permintaan agregat akan komoditas udang dari Jepang. Contoh kasus permintaan agregat. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan permintaan dan penawaran bagi perekonomian pada skala global. Pada saat COVID mulai merebak di Indonesia, pemerintah mencanangkan PPKM untuk menekan angka penularan COVID-19. Dampak perekonomian karena kebijakan ini sangat besar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembatasan kegiatan ekonomi seperti tutupnya pusat perbelanjaan, aktivitas kantor yang tidak berjalan penuh, dan semisalnya tentu saja akan menyebabkan penurunan angka permintaan agregat pada berbagai sektor ekonomi nasional. Baik, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh soal permintaan agregat. Diketahui disposable income suatu negara tercatat sebesar 20 triliun, investasi yang masuk 35 triliun, pengeluaran pemerintah 50 triliun, dan pendapatan luar negeri sebesar 15 triliun serta nilai impornya 20 triliun. Dengan mengabaikan faktor lainnya, maka hitunglah total permintaan agregat negara tersebut. Seperti diketahui tadi, untuk rumus mencari agregat demand atau Y itu adalah disposable income ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurang impor. Di sini totalnya adalah 100 triliun. Nah, apa sih pengaruh perubahan pajak penghasilan bagi kurva permintaan agregat suatu negara? Perlu diketahui ketika pajak dikurangi, maka income atau penghasilan masyarakat akan bertambah. Akibatnya nilai konsumsi tingkatnya akan menaik dan kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, ketika pajak dinaikkan, maka pendapatan akan turun yang menyebabkan turunnya nilai konsumsi. Akibatnya, permintaan agregat akan turun dan menggeser kurva AD ke kiri. Nah, apa juga sih pengaruh kenaikan tarif impor yang dilakukan pemerintah untuk menekan impor terhadap kurva permintaan agregat? Kenaikan tarif impor akan menyebabkan harga barang impor meningkat sehingga akan memicu turunnya nilai impor. Akibatnya nilai ekspor bersih negara tersebut akan meningkat sehingga akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.